Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Amin. Baik, Ibu Sri akan melanjutkan materi kita, yaitu salah satu jenis teknologi DSL. Namanya adalah ADSL. Kepanjangannya adalah Asymmetric Digital Subscriber Line. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis teknologi DSL. Masih ingat kemarin ada berapa jenis anak-anak yang sudah kita pelajari? Ya, betul, ada 7. Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satu jenis teknologi DSL yang paling banyak digunakan. Namanya adalah ADSL. Kepanjangannya tadi adalah Asymmetric Digital Subscriber Line. Nah, jadi ADSL ini merupakan jenis teknologi DSL. Teknologi DSL itu biasa dikenal juga dengan istilah injection teknologi, ya. Jadi ADSL ini adalah merupakan salah satu jenis teknologi DSL atau injection teknologi yang paling banyak digunakan. Nah, ADSL ini merupakan suatu bentuk teknologi layanan jaringan komunikasi data yang dapat mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi melalui kabel tembaga telepon dan bersifat asimetrik. Artinya asimetrik adalah bahwa data yang ditransferkan itu bisa memiliki kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi lainnya. Jadi ciri pokok dari ADSL itu adalah sifatnya yang asimetrik. Sedangkan teknologi DSL lainnya itu kan rata-rata simetrik ya. Jadi memiliki kecepatan yang sama baik untuk downstream maupun upstreamnya itu sama. Tapi kalau ADSL beda ya. Dia memiliki kecepatan untuk downstream itu berbeda dengan kecepatan untuk upstream. Inilah yang dinamakan asimetrik. Untuk teknologi ADSL itu untuk kecepatan downstreamnya antara 1,5 sampai 8 Mbps. Sedangkan untuk upstreamnya itu 16 sampai 640 kbps ya. Jadi ciri pokok dari ADSL ini adalah asimetrik. Ya, asimetrik. Jadi data yang ditransferkan itu memiliki kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi lainnya. Nah, jadi ini yang membedakan dengan teknologi DSL yang lain ya, karena sifatnya yang asimetrik. Prinsip kerjanya silakan diperhatikan ya. Seperti yang sudah pernah Bu Sri sampaikan dulu bahwa teknik modulasi yang standar itu kan ada dua ya, QAM sama DMT. Nah, kalau ADSL ini dia itu prinsip kerjanya adalah membagi sinyal yang dikirim melalui kabel telepon dengan menggunakan teknik DMT. Ya, jadi kalau ADSL itu teknik yang digunakan untuk membagi sinyal itu adalah DMT atau kepanjangannya adalah Discrete Multi-Tone. Nah, DMT ini distandarisasi oleh perusahaan standarisasi ya yang namanya ANSI atau kepanjangannya adalah American National Standard Institute. Jadi ANSI inilah yang menstandarisasikan teknik modulasi DMT. Teknik modulasi kemarin masih ingat anak-anak apa? Modulasi itu adalah suatu teknologi yang merubah gelombang gitu ya. Yang merubah gelombang menjadi sinyal di mana sinyal itu mampu membawa informasi ya dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Itu namanya modulasi. Ya, teknik modulasi yang digunakan oleh ADSL itu adalah teknik modulasi DMT ya. DMT ini prinsipnya adalah membagi jalur data menjadi 247 channel dengan masing-masing channel memiliki lebar 4 kHz. Ya, jadi secara analogi ADSL pun akan membuat 247 jalur koneksi ke central office. Jadi
ADSL itu akan membagi sinyal menjadi beberapa channel ya. Setiap channel akan dimonitor. Jika channel ini mengalami penurunan kualitas, maka ya modem yang jadi kalau teknologi ADSL nanti membutuhkan yang namanya modem ADSL ya sebagai perangkat penunjangnya. Nah, kalau misalkan nanti channel yang dimonitor ini mengalami penurunan kualitas, maka modem itu akan menggunakan channel yang lainnya. Kan tadi ada 247 channel ya. Jadi kalau diindikasi bahwa kualitas dari channel yang digunakan itu mengalami penurunan kualitas, maka akan digunakan channel yang lainnya. Begitu seterusnya, kalau diindikasi ada kualitas yang menurun, akan diganti lagi channelnya. Dan pergantian channel ini dapat dilakukan terus-menerus, ya, sehingga didapatkan channel yang terbagus untuk mentransmisikan data melalui kabel telepon tersebut. Jadi prinsip kerja ADSL itu seperti itu, membagi sinyal menjadi beberapa, membagi jalur menjadi beberapa channel ya, memberi channel. Berikutnya adalah teknologi-teknologi yang menunjang ADSL. ADSL itu kan mengirimkan sinyal-sinyal melalui kabel tembaga telepon pada frekuensi yang berbeda kan ya. Masih ingat kemarin kalau frekuensi yang rendah digunakan untuk komunikasi suara, sedangkan untuk frekuensi yang tinggi digunakan untuk mengirimkan digunakan untuk komunikasi data, sehingga tidak mengganggu layanan telepon karena memiliki jalur yang sendiri-sendiri ya. Nah, teknologi ADSL ini ternyata bisa juga digunakan untuk mengakses internet. Tetapi kita harus menambahkan beberapa perangkat ya. Salah satunya adalah modem ya. Jadi untuk mengakses internet dengan menggunakan teknologi ADSL, maka yang perlu diperhatikan, yang perlu ada otomatis satu jaringan telepon. Ini wajib ya, jaringan telepon, karena memang saluran yang digunakan memang saluran telepon ya, saluran subscriber lainnya itu, jadi perlu ada jaringan telepon. Yang kedua, kita harus menyiapkan yang namanya modem ADSL ya. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan layanan atau jaringan internet dari ISP yang memiliki layanan ADSL tentunya. Jadi ada 3 hal yang diperlukan untuk mengakses internet dengan menggunakan teknologi ADSL. Yang pertama, harus ada jaringan telepon. Yang kedua, harus ada modem ADSL. Yang ketiga, harus ada jaringan internet dari ISP atau Internet Service Provider. Ya, jadi perusahaan yang menyediakan layanan internet itu namanya ISP. Jadi teknologi ADSL ini selain dapat digunakan untuk mentransfer data, juga bisa digunakan untuk keperluan internet yang secara fisik itu melalui line telepon atau saluran telepon. Ya, ini salah satu keunggulan ADSL ya, bisa digunakan untuk mengakses internet yang secara fisiknya dilakukan melalui line telepon. Nah, kalau digambarkan seperti ini anak-anak ya. Jadi bagaimana sih cara membuat sebuah komputer ini bisa mengakses internet? Itu gambaran perangkatnya seperti ini ya. Layanan internet yang berasal dari ISP ya akan disalurkan ke yang namanya splitter ya. Splitter, alatnya namanya splitter. Dia nanti akan membuat 2 saluran yang memisahkan antara voice dengan data. Kalau misalkan yang masuk nanti adalah berupa voice, maka langsung disambungkan ke telepon. Kalau yang masuk nanti data, langsung disambungkan ke modem ADSL. Sehingga komputer ini bisa digunakan untuk mengakses internet. Ini gambaran singkatnya seperti ini. Oleh karena itu, kok bisa ya satu saluran dipakai untuk komunikasi data, satunya dipakai untuk komunikasi suara ya, karena nih ada alat dari sisi klien yang namanya splitter yang memisahkan gitu ya,
antara suara dengan data. Ya. Kalau secara fisik ya barangnya gitu ya. Kalau modem ADSL itu bentuknya macam-macam ya. Kadang sudah jadi satu dengan routernya juga gitu ya. Jadi seperti ini. Sedangkan splitter itu gambarannya seperti ini. Bentuknya ada yang kayak ada lancipnya gitu juga ada yang kotak. Tapi secara umum splitter itu ya seperti ini. Ada dua saluran ini ya. Saluran yang ini nanti langsung ke pesawat telepon, digunakan untuk komunikasi suara. Saluran yang ini langsung masuk ke mana tadi? Ke modem ADSL ya, digunakan untuk mengakses internet. Ya, seperti itu gambarannya. Kemudian secara detail kita akan mempelajari juga tentang apa sih modem ADSL gitu ya. Kalau secara gambar ini seperti ini bentuknya, hampir sama seperti apa ya, switch ya, tapi beda fungsinya ya. Switch beda sama modem. Kalau secara fisik sih barangnya mirip-mirip gitu ya, switch, router, access point ya, modem ya kayak ini nih ya. Yang buatan sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi wireless ya, teknologi wireless. Modem ADSL itu dikenal juga dengan istilah DSL transceiver atau A2R ya. Transceiver ini kenapa dinamakan transceiver? Karena modem ini berfungsi selain sebagai transmitter, dia juga berfungsi sebagai receiver ya. Sebagai pentransmisi dan sekaligus sebagai penerima transmisi atau receiver yang disingkat sebagai transceiver ya. Itu modem DSL. Istilah lainnya adalah DSL transceiver atau ATUR. Modem ADSL itu adalah merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau router ke saluran telepon. Kalau enggak ada router, misalkan menghubungkan komputer langsung itu bisa ya. Jadi router itu digunakan kalau kita nanti ada semacam sharing gitu ya, sharing akses layanan internet atau layanan data dalam sebuah jaringan komputer, nanti kita membutuhkan router. Tapi kalau kita misalkan di rumah mandiri gitu ya, mau mengakses internet, maka kita tidak memerlukan router ya, langsung hanya komputer yang dihubungkan dengan saluran telepon. Jadi fungsinya modem kalau di rumah hanya satu komputer gitu ya, langsung menghubungkan antara komputer dengan saluran telepon sehingga dapat mentransfer maupun mengakses internet ataupun layanan lainnya yang diberikan oleh ADSL. Interface yang umum ya, interface atau layanan tatap muka ya, yang umum dijumpai pada modem ADSL itu ya Ethernet sama USB ya, kayak seperti ini anak-anak ya. Nih, ini adalah interface ya, interface. Kalau menggunakan USB biasanya portnya ya port USB, tetapi secara umum adalah Ethernet ya, dengan menggunakan konektor RJ11 maupun RJ kalau ini ke sini mesti RJ11. Kalau modem ini dihubungkan ke komputer pasti menggunakan RJ45 konektornya ya. Tuh, ini namanya adalah interface ini. Menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya, itu saluran interface istilahnya. Modem ADSL itu bekerja pada modus bridge ya, dan tidak membutuhkan IP address publik, tetapi untuk manajemen tetap sebuah modem ADSL tetap disertai IP address ya. Misalkan 192.168.1.1 ya, seperti itu. Cara kerja modem ADSL sekarang ya, cara kerjanya yang pertama adalah informasi dari internet yang akan diakses yang sudah disediakan oleh ISP setelah melalui ATM switch itu akan diteruskan menuju perangkat yang namanya DSLAM. DSLAM. Kepanjangannya adalah
Digital subscriber line access subscriber. Loh. Oh, maaf ya anak-anak, M-nya salah ini. Aduh, dulu. Bentar. Ya, kita cari dulu bentar. Ini. Jadi ini aslinya multiplexer ya. Maaf ini tidak bisa Bu Sri ganti karena filenya adalah file PDF. Jadi DSLAM itu kepanjangannya adalah Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Karena aslinya memang perangkat DSLAM ini memang dia itu adalah sebuah perangkat multiplexer ya. Makanya ada kepanjangan di sini adalah multiplexer. Nah, di dalam DSLAM itu ada dua saluran, yaitu saluran komunikasi suara dan komunikasi data. Ya, dari DSLAM ini, ya, informasi yang berasal dari DSLAM ini kemudian akan diteruskan oleh DSLAM ini ke sisi klien, ke alat yang namanya splitter. Ya, seperti yang sudah Bu Sri jelaskan di atas, masih ingat tuh bentuk splitter tadi ya, ada dua kabel gitu ya. Nah, di dalam splitter itu, input dari DSLAM akan dipisah menjadi dua, yang berupa voice dan yang satunya berupa data. Untuk voice akan langsung diteruskan ke saluran telepon, sementara untuk data akan diteruskan ke modem ADSL ya. Kita kembali ke sini tadi ya, ini ya, splitter ya. Jadi di sini itu sebetulnya dari sisi ISP ini ada alat yang namanya DSLAM. Ya, jadi informasi dari DSLAM ini diteruskan ke splitter di mana perangkat ini berada di sisi klien gitu ya. Kalau informasi tersebut berupa suara ya, jadi berupa suara, dia langsung oleh splitter itu akan diteruskan ke pesawat telepon. Ya, sedangkan kalau berupa data, oleh splitter akan diteruskan ke modem ADSL. Dengan demikian tidak akan terjadi interferensi gitu ya antara suara dengan data karena salurannya sudah dipisahkan. Ya, seperti itu ya prinsip kerja dari modem ADSL gitu ya. Kemudian ini data ya, dari data tadi diteruskan ke modem ADSL ya. Kemudian ya, kalau sudah seperti itu, artinya apa? Artinya bahwa komputer yang terhubung dengan modem ADSL ini sudah bisa digunakan untuk mengakses internet. Kalau ingin layanan akses internet ini bisa dipakai untuk beberapa komputer, maka diperlukan tambahan satu perangkat lagi yang namanya adalah switch. Ya, switch seperti ini gambarannya. Ya, kita jelaskan dari awal bahwa teknologi ADSL itu ternyata bisa digunakan untuk layanan internet. Tiga hal yang perlu komponen atau apa ya namanya teknologi penunjang yang digunakan supaya ADSL ini bisa digunakan untuk mengakses internet. Yang pertama adalah adanya jaringan telepon. Jaringan telepon bisa diperoleh dari PSTN gitu ya, dari Central Office perusahaan telekomunikasi, misalkan Telkom gitu ya. Kemudian yang kedua kita membutuhkan yang namanya modem ADSL. Kemudian yang ketiga kita butuh layanan internet yang berasal dari internet service provider. Ini bisa perusahaan yang berbeda loh, tidak harus ISP-nya itu juga Telekom ya, tidak harus ya. Tidak harus. Mungkin ada ISP lain gitu ya. ISP lain bisa, yang penting ada jaringan telepon, ada layanan internet dari ISP, kemudian ada modem ADSL. Nah, tadi informasi yang berasal dari ISP akan diteruskan ke dari sisi ISP itu namanya perangkatnya adalah DSLAM ya. Dari DSLAM ini akan diteruskan ke splitter di sisi pelanggan. Jadi kalau kita langganan internet pasti kita akan langganan internet sekaligus langganan ini ya telepon gitu ya, pasti di rumah kita akan disediakan yang namanya splitter. Splitter ini membagi voice ya yang dihubungkan langsung dengan pesawat telepon
dan membagi data yang akan diteruskan oleh modem ADSL ke PC. Tetapi kalau misalkan ke PC atau komputer gitu ya, atau ke laptop, kalau misalkan ya kita pingin sharing layanan internet tidak hanya satu komputer tetapi beberapa komputer, maka dibutuhkan peralatan lagi yang namanya adalah switch atau hub ya. Kalau hub sekarang sudah tidak musim ya, namanya switch ya sekarang ya. Switch. Nah, seperti ini gambarannya. Jelas anak-anak? Atau tambah pusing? Mudah-mudahan tidak ya. Nanti diputar berulang-ulang rekaman Bu Sri ya, supaya jelas. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Ya. Baik, ya, sekarang adalah materi yang terakhir ya. Bagian-bagian modem ADSL. Ternyata modem ADSL ini memiliki bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi ya atau tugas tertentu. Yang pertama adalah power supply. Di dalam modem ADSL ternyata ada power supply-nya ya. Tentu saja ya. Yaitu bagian yang berisi sebuah penurun tegangan atau transformer dan rangkaian filter DC seperti kapasitor. Kemudian bagian yang kedua adalah koneksi. Koneksi untuk komunikasi datanya ya, biasanya interface-nya berupa Ethernet atau USB atau PCI ya, seperti yang sudah Bu Sri jelaskan tadi, yang namanya interface itu yang ini ya, yang menghubungkan ya dengan perangkat yang lain. Ada yang berupa Ethernet, ada yang berupa USB biasanya ya. Tuh. Ini adalah bagian dari modem ADSL yang kedua. Berikutnya ada bagian yang namanya DSL analog chip and line driver, yaitu bagian yang digunakan sebagai interface rangkaian digital pada modem, termasuk microcontroller dengan saluran telepon ADSL. Ya, jadi ada DSL analog chip and line driver, yaitu bagian yang digunakan sebagai interface atau menghubungkan rangkaian digital pada modem termasuk microcontroller dengan saluran telepon. Yang mana ya? Ya, yang menghubungkan dengan saluran telepon ini nih. Ya, ini. Ya, yang kotak kecil ini. Ya, biasanya diincep kene-kene ya, kabel teleponnya. Itu adalah bagian yang ketiga. Selanjutnya bagian yang keempat namanya adalah microcontroller, yaitu bagian yang bertugas menangani pengkodean ya. Kodean seperti dulu Bu Sri juga sudah pernah menjelaskan bahwa sinyal yang berasal dari kabel telepon itu kan tidak sama dengan sinyal yang diterima oleh komputer gitu ya. Jadi oleh karena itu modem ini berfungsi untuk mentranslasikan apa ya istilah menerjemahkan gitu atau merubah gitu ya. Merubah sinyal yang berupa sinyal analog yang berasal dari kabel telepon ini supaya bisa dikenali oleh perangkat komputer, maka sinyal ini dikodekan menjadi ditranslate gitu ya atau dirubah menjadi sinyal digital ya. Jadi itu maaf ya anak-anak, saya hati-hati nih mestinya ngomongnya microcontroller ya. Itu tugasnya selain menangani pengkodean adalah bisa juga berfungsi juga sebagai protokol, kemudian pengukur kualitas saluran, sebagai juga routing gitu ya. Routing itu apa sih? Routing itu adalah metode untuk mencari jalur yang terbaik gitu ya, routing. Kemudian firewall untuk segi keamanannya, kemudian berfungsi juga sebagai autentifikasi dan juga berfungsi untuk yang lainnya. Baik anak-anak, selesai sudah materi hari ini. Seperti biasa untuk file PDF-nya sudah saya share di web learning kita yaitu smekta.web.id. Dibaca-baca ya anak-anak ya, karena apa? Karena minggu depan kita harus ulangan ya. Jadi Bu Sri ingin mengukur, mengevaluasi sampai di mana sih kalian memperhatikan materi yang Bu Sri sampaikan dalam 1 bulan ini ya. Silakan dipelajari ya, dipelajari.
minggu depan untuk teknik ulangan hariannya ya. Nanti langsung bisa diakses di web smekta.web.id ya. Untuk tugas ya, tetap ada tugas hari ini anak-anak. Seperti biasa saya tunggu sampai dengan jam 5 sore ya. Bagi yang mengerjakan saya anggap dia hadir pada pertemuan hari ini, yang tidak mengerjakan saya anggap tidak hadir ya. Untuk tugasnya adalah cara kerja modem ADSL seperti yang Bu Sri sampaikan tadi. Yang pertama-tama adalah informasi dari internet yang berasal dari ISP ya. Itu setelah melalui ATM suite dari sisi provider, itu kan akan diteruskan menuju ke DSLAM atau DSLAM gitu ya. Sebelum diteruskan ke splitter di sisi klien. Nah, tugas kalian adalah menjelaskan apa sih sebetulnya perangkat DSLAM ini. Silahkan kalian jawab ya di web learning melalui assignment online text seperti biasa. Silahkan diketik pada kotak yang telah disediakan, kemudian di submit gitu ya, dikirimkan ke Bu Sri. Ingat anak-anak, terakhir jam 17 ya, atau jam 5 sore ya. Demikian anak, terima kasih ya, sampai berjumpa lagi pada minggu depan ya, pada ulangan harian gitu ya. Untuk bahan ulangan harian kita yang pertama pada semester genap ini, yang pertama adalah subscriber internet ya, subscriber internet telepon atau istilahnya DSL ya. Kemudian materi yang kedua, bahan ulangan harian yang kedua materinya adalah jenis-jenis teknologi DSL, dan yang terakhir adalah materi hari ini yaitu tentang ADSL dan modem ADSL ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Sri sampaikan hari ini bermanfaat ya, dan selamat belajar, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.